berita-berita kurang baik kembali disampaikan kepada masyarakat melalui media. Mengapa demikian? DPR resmi menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Desa pada Jumat 23 Juni 2023. Setelah revisi ini masih dalam pembahasan publik sebelumnya, isu revisi Undang-Undang Desa sengaja dipusatkan pada topik perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun selama 1 tahun. Namun yang paling menonjol dari pemberitaan tersebut adalah sikap beberapa fraksi DPR yang menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa. Periode perpanjangan jabatan ini disetujui oleh 7 fraksi antara lain Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PKS, PAN, dan P3, di mana dihadirkan PKS justru menjadi kontradiksi dari posisinya sebagai partai oposisi. Dua fraksi lainnya di DPR, yakni dari Nasdem dan Demokrat, belum menyatakan pendapatnya soal perubahan itu. Ketujuh fraksi memutuskan untuk melanjutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Desa pada rapat paripurna DPR mendatang. Ibnu Multazam dari PKB mengusulkan agar perubahan masa jabatan segera berlaku, dan hal ini kemudian disetujui oleh Muzamil Yusuf dari PKS dengan menyatakan bahwa perpanjangan ini akan dilakukan segera setelah revisi Undang-Undang Desa disetujui oleh DPR dan pemerintah. Sementara itu, beberapa fraksi menyuarakan pendapatnya terkait pengesahan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tidak hanya pernyataan masing-masing fraksi, Badan Legislatif DPR secara resmi menyetujui pembahasan revisi tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas 2023, dan ini artinya revisi ini bisa disahkan dalam beberapa bulan mendatang. Soliditas yang ditunjukkan oleh ketujuh fraksi ini memang tidak bisa dianggap sebagai hal yang baru akhir-akhir ini, mengingat sikap DPR yang afirmatif ini kembali ditampakkan bila berhubungan dengan peraturan yang kontroversial. Revisi Undang-Undang Desa digaungkan sejak puluhan orang dari APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, berdemonstrasi di depan Senayan mendesak DPR pada Maret lalu, dan revisi ini tak bisa dipungkiri sebagai langkah kontroversial selanjutnya dari Badan Legislatif sebesar DPR. Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR pertama kali mengusulkan agar DPR segera membahas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Revisi ini diekspektasikan akan memberikan kewenangan lebih besar bagi desa dalam mengatur otonominya. Salah satunya merujuk pada peningkatan alokasi dana desa yang lebih besar, di mana masa APDESI menuntut peningkatan dana tersebut untuk memaksimalkan program pembangunan desa beserta kesejahteraan perangkat desa yang kerap termarginalkan hingga hari ini. Kendati alokasi dana desa kini sudah meningkat di bawah kepemimpinan Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, namun alokasinya kerap tidak seimbang dengan kebutuhan desa dan pemberiannya pun bersifat fluktuatif antara satu desa dengan yang lainnya. Atas dasar itulah, revisi ini akan membuka pintu bagi peningkatan alokasi anggaran tersebut secara langsung dari pusat, terutama melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai stakeholder utamanya. Namun kemudian satu hal yang menjadi perhatian utama dari upaya revisi ini ialah ide perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Sebelumnya, isu ini memang sudah dihembuskan oleh Budiman Sujatmiko, di mana ia mengklaim telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo mengenai perlunya perpanjangan jabatan kepala desa. Budiman mengklaim sang presiden setuju akan ide tersebut dengan alasan bahwa perpanjangan ini akan mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas di tingkat desa.
Akan tetapi usulan perpanjangan tersebut syarat akan kepentingan politik di dalamnya. Berbagai media nasional seperti Tempo maupun Kompas menyebut bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dihembuskan oleh Istana beserta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai mayoritas di parlemen. Hal ini didasarkan pada klaim yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko bahwa masa jabatan kepala desa yang diperpanjang hingga 9 tahun akan memampukan tata kelola pemerintahan desa secara lebih baik. Akan tetapi perpanjangan jabatan kepala desa memang menimbulkan kontroversi sejak pertama kali digaungkan. Hal ini dikarenakan usulan tersebut justru bergaung di tengah berembusnya upaya licik elit politik untuk merongrong konstitusi, baik penundaan pemilu maupun Jokowi 3 periode. Selain itu, dengan munculnya demonstrasi secara sporadis oleh massa yang mengklaim dirinya berasal dari perwakilan kepala desa dari seluruh Indonesia, maka ada indikasi bahwa demonstrasi tersebut digerakkan oleh narasi politik yang tidak konstruktif untuk meminta perpanjangan jabatan. Dengan demikian, ketika balik DPR resmi memasukkan revisi Undang-Undang Desa sebagai prolegnas tahun ini, maka potensi pengesahan undang-undang baru tersebut akan segera lolos dalam waktu dekat. Terlepas revisinya bersifat parsial atau total, melalui kacamata politik terdapat setidaknya 3 aspek yang menggambarkan bagaimana pengesahan revisi Undang-Undang Desa oleh DPR ini kental akan unsur politis dan syarat akan kepentingan jangka pendek alih-alih memenuhi kebutuhan nasional jangka panjang. Pertama ialah potensi konflik yang meningkat, di mana perebutan kursi kepala desa selalu menjadi pertarungan sengit menjelang pilkades. Posisi kepala desa memang strategis dalam menjalankan kehidupan politik di desa, terutama pengelolaan anggaran dan kebijakan yang sebagian besar dibebankan kepada kepala desa, dan siapapun yang memegang posisi tersebut akan mampu mengambil keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, dengan pertambahan masa jabatan kepala desa yang mencapai 9 tahun, potensi konflik untuk merebut posisi kepala desa akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pertarungan masa jabatan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan warga desa ketika kepala desa yang bersangkutan justru tidak berkontribusi baik terhadap pembangunan desa. Pemegang kekuasaan yang terlalu lama berada di posisi di satu sisi akan memicu oposisi besar dari masyarakat. Hal tersebut dapat memicu konflik antar warga secara lebih tajam, terutama dalam memperebutkan jabatan kepala desa di periode selanjutnya, dan hal ini akan merusak kohesivitas desa dalam beberapa waktu mendatang. Kedua ialah kerentanan akan mobilisasi kepala desa oleh partai politik, di mana ceruk pasar konstituen di desa masih menjadi primadona dalam mengkonsolidasikan suara menjelang pemilihan umum, terutama pada pemilu 2024 dan setelahnya. Hal ini dikarenakan persebaran demografis di Indonesia masih didominasi oleh penduduk desa dengan 40% jumlah penduduknya bermukim di desa terhitung pada tahun 2021. Kendati jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kota, namun militansi penduduk desa justru lebih kuat dalam mendukung tokoh lokal menjelang pemilu. Berkaca pada pilkada maupun pilpres yang menonjolkan keterpilihan masyarakat pada tokoh tertentu, mobilisasi massa melalui kepala desa jelas akan menguntungkan satu kandidat yang bersaing karena masyarakat pedesaan cenderung mengikuti arahan dari kepala desa. Hal ini terlihat dari pola politik di desa yang condong mendukung personalitas satu figur, baik karena kemampuan maupun reputasi.
Dengan kepala desa yang menjabat selama 9 tahun, maka potensi mobilisasi suara akan semakin besar karena kepala desa memiliki otoritas yang besar dalam mendorong masyarakat. Selain itu, jika kepala desa tersebut memiliki relasi yang kuat dengan partai tertentu, maka besar kemungkinan upaya endorsement dari kades tersebut akan didukung penuh oleh warga sekitar. Ketiga, ialah politisasi anggaran yang semakin besar, di mana perpanjangan jabatan ini berpotensi mendorong terjadinya praktik korupsi yang lebih luas di desa. Sebagaimana diketahui, wacana perpanjangan ini digaungkan bersamaan dengan penambahan porsi dana desa yang dibalut dalam revisi Undang-Undang Desa, dan peningkatan alokasi dana desa sendiri juga diambil melalui APBN secara langsung tanpa diturunkan terlebih dahulu ke dalam APBD. Di satu sisi, pengelolaan dana desa secara langsung oleh perangkat desa dapat memaksimalkan pembangunan desa yang kerap terhambat. Namun demikian, penambahan dana desa yang cukup signifikan justru membuka peluang korupsi yang lebih besar di internal desa. Hal ini dikarenakan dana yang besar tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat dari desa maupun pemangku kepentingan cenderung akan menjadi lahan basah buat korupsi. Laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2020 menyebutkan sedikitnya 330 kasus korupsi justru dilakukan oleh perangkat desa. Akar masalahnya adalah pengelolaan dana desa yang tidak jujur, di mana ICW menemukan bahwa korupsi desa dikendalikan oleh penyelewengan dana desa untuk keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat masih jauh dari pengelolaan pendapatan desa saat ini. Ada kemungkinan korupsi desa sebelumnya akan lepas kendali dan kewenangan kepala desa akan disalahgunakan jika anggaran dana desa ditambah seiring dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. 3 contoh di atas menunjukkan bagaimana jika tidak dipikirkan secara matang, pengesahan perubahan undang-undang desa akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Selain itu, sangat mungkin muncul isu-isu politik di setiap desa ke depan ketika revisi dilaksanakan tanpa bantuan pembenahan sistem internal karena dibundel dengan pembesaran jabatan kepala desa dalam waktu yang lama.